Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Maura Hadir. Tata hadir, Ica hadir, Alan hadir, Ibnu Hadir. ya. Hari ini nihil ya, tidak ada yang sakit. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 7. Tema 7 yaitu indahnya keragaman di Indonesia. Subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa. Dan agama di negeriku. Melalui pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui atau mencari tentang pokok pikiran pada suatu paragraf dan mengetahui tentang macam-macam gaya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kemudian, Ibu akan membagi lembar kerja dan mengerjakan ada bacaan terlebih dahulu. Kalian membaca bacaannya, kemudian mengerjakan soal-soalnya. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya di bawah bacaan terdapat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Ada. Ya, kemudian tulis kata sulitnya di dalam tabel. Di sini ya, ditulis kata sulitnya. Nanti kita bersama-sama akan mencari arti dari kata sulit tersebut. Silahkan, sekarang ditulis, dicari kata sulitnya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang sebutkan kata sulit yang kalian temukan. Yang pertama ada Slogan. slogan ya.
Kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Sensus penduduk. sensus penduduk, artinya Penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. ya, yang ketiga yaitu adat. Adat artinya Aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. kemudian yang keempat ya suku bangsa. Apa artinya suku bangsa? Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain. Ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan kata sulit dalam bacaan ini, kemudian kita mari bersama-sama menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf. Ya anak-anak, Ya, Bu. bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada suatu bacaan? Yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Anak-anak sudah membacanya kan? Sudah. Selanjutnya yang kedua, kita tentukan kalimat pokok paragraf, yaitu kalimat pokok terdapat di awal, akhir, atau keduanya. Jadi silahkan anak-anak ditentukan dulu kalimat di awal, akhir yang ada pada setiap paragraf. Sudah? Selanjutnya yang ketiga, kita tentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan seperti ini. Apa yang sedang dibahas di dalam paragraf tersebut? Paham? Paham. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, mari dijawab bersama-sama. Pokok pikiran pada paragraf yang pertama. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Ibnu silakan. Bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup berdampingan. Ya, bagaimana dengan yang lain? Apakah sama? Sama. Ya, selanjutnya paragraf yang kedua. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Ya, bagaimana yang lain? Sama. Sama? Sama. Sama, ya. Anak-anak, dari kegiatan sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satunya yaitu contohnya seperti perbedaan cara hidup adalah menggunakan transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti dokar. Ada yang tahu dokar kan? Tahu. Menggunakan tenaga hewan apa? Kuda. Ya, seperti itu. Kemudian ada bendi. Bendi itu sama seperti dokar. Kemudian seperti pedati sapi, pedati kerbau itu tuh seperti digunakan untuk menarik barang atau menarik orang, sama seperti dokar. Hewan-hewan tersebut mampu memberikan gaya untuk menarik gerobak hingga bergerak. Jadi di sini Ibu akan bertanya, ada yang tahu gaya itu apa? Belum ada yang tahu. Sekarang Ibu akan mempraktekkan ya, untuk memberikan penjelasan. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana pengertian gaya. Ini adalah kursi ya. Jika Ibu dorong akan bergerak. Bagaimana? Bergerak. Ya. Kemudian jika Ibu tarik Juga bergerak. juga bergerak. Nah, selanjutnya Ibu di sini memiliki kertas. Kertas ini biasa ya. Kalau Ibu seperti ini bagaimana bentuknya? Berubah. Ya, berubah. Jadi apa pengertian gaya? Bagaimana? Dorongan atau tarikan?
yang dapat memindahkan benda atau merubah bentuk benda. merubah benda atau merubah bentuk benda ya. Ya. Jadi sekali lagi, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang merubah benda atau merubah bentuk benda. Ya. Silahkan bisa ditulis ya, gaya itu apa. Selanjutnya, di lembar kerja yang halaman 2 ada beberapa macam gambar dan ada pertanyaannya juga. Sekarang anak-anak silakan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ya. Ya, anak-anak sudah. Ya, selanjutnya kita bersama-sama ya menjawab pertanyaan di nomor 1. Gambar nomor 1 itu gambar apa? Orang mendorong mobil. Orang mendorong mobil, benar. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Adanya Dorongan dari manusia. Ya, benar sekali. Adanya dorongan dari manusia. Dorongan tersebut berasal dari otot manusia ya. Maka soal pertama dinamakan gaya otot. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua apa? Listrik. Lampu yang menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Adanya Aliran listrik yang melewati. Ya. Selanjutnya yaitu gambar yang ketiga itu gambar apa? Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Apa yang menyebabkan? Jarum terbuat dari besi. Magnet menarik semua benda yang terbahan dari besi. Maka nomor 3 termasuk gaya Magnet. magnet. Kemudian yang keempat gambar apa? Apel jatuh. Ya, buah apel jatuh. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Adanya gravitasi. bumi. Adanya gaya gravitasi bumi. Berarti nomor 4 merupakan gaya. Gravitasi bumi. Ya, selanjutnya yang kelima tadi Ibu sudah praktekkan ya. Selanjutnya yang kelima, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Adanya gesekan permukaan dua benda yang berlawanan arah. Maka gambar kelima termasuk gaya Gesek. Ya. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita telah mempelajari apa? Paragraf, dia mencari pokok paragraf. Kemudian kata sulit ya, kata sulit yang ada dalam bacaan. Kemudian macam-macam gaya. Ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kehidupan anak-anak sehari-hari. Ibu cukupkan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.